Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan menikmati nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat sehat walafiat, dan nikmat berkumpul di dalam manaqib onden internasional Bandung dengan keberkahan, karomah, kejembaran rahmani Allah yang diberikan melalui guru mursyid kita, Sayyidina Syekh Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Ghazal. Kemarin kita telah membahas satu huruf, yaitu huruf ba pada bulan Rabiul Tsani. Dan sekarang, oh, kemarin kita membahas huruf ro ya, huruf ro, Rabiul, Rabiul Tsani. Sekarang kita membahas huruf yang kedua, yaitu huruf ba. Wa amal ba'u fi hadis syahr biru walidain. Adapun huruf yang kedua diartikan oleh bangsa guru agung bulan Rabiul Tsani ini, baknya adalah biru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya suatu kewajiban moral bagi seorang anak, tetapi berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu jalan. Jalan untuk takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Kasih sayang dan keridhaan orang tua itu adalah wujud dari kasih sayang dan keridhaan Allah. Oleh karena itu dikatakan ridho di ridhol walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada keridhoannya kedua orang. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu pula dengan kemurkaannya Allah berada pada kemurkaan kedua orang. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua itu dinamakan atau bentuk dari ketaatan kepada Allah yang paling utama dan bernilaikan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, artinya seluruh manusia, baik dia orang yang beriman, yang percaya, ataupun orang kafir yang ingkar. Ubudu, sembahlah Allah. Artinya, esakanlah Allah atau beribadahlah kepada Allah. Alladzi ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah atau beribadahlah atau esakanlah Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Beribadah, mu'budu, mu'budu di sini yang dimaksud pada ayat ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
sangat luas. Beribadah kepada Allah sangat luas. Di antaranya adalah bersosialisasi. Baik kepada diri sendiri dengan cara memuliakan kedua orang tua. Kepada keluarga dengan cara memberi nafkah yang baik. Kepada masyarakat dengan saling tolong-menolong. Ya. Ini menuju ketakwaan agar Allah meridhoi orang yang berbuat baik, bersosialisasi. Dan orang tua itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena jasanya orang tua tidak bisa ditebus oleh apapun. Pernah kita dengar suatu kisah. Seorang anak yang menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Yaitu kisah di dalam sahabat Rasulullah. Uwais Al-Qarni. Jadi beliau itu adalah seorang pemuda yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Uwais Al-Qarni yang tinggal di Yaman bersama ibunya, dia tidak kenal lelah merawat ibunya. Sedangkan ibunya adalah orang yang lumpuh, orang yang sakit, berpenyakit kusta, kulitnya belang-belang. Uwais dengan sabar merawat ibu. Sampai satu ketika sang ibu minta untuk mengerjakan ibadah haji. Sedangkan Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang miskin. Tidak punya onta, tidak punya kendaraan untuk melaksanakan ibadah haji dari Yaman ke Mekah. Jadi akhirnya Uwais ini dengan hati yang kuat, dengan tekad yang mantap, dia membeli seekor anak lembu. Dan setiap pagi dia latihan. Setiap pagi dia latihan untuk menggendong bolak-balik anak lembu itu. Supaya apa? Supaya tubuhnya kuat. Nah, sampai tiba batas waktunya untuk menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji dari Yaman ke Mekah dengan cara jalan digendong. Sekitar 9 atau 10 bulan akhirnya tibalah musim haji. Maka akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni untuk melaksanakan ibadah haji bersama ibunya dengan cara ibunya digendong. Jadi walaupun dengan sangat sulit, Uwais Al-Qarni akhirnya sampailah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pada akhirnya Uwais Al-Qarni ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Uwais Al-Qarni. Lalu ibunya bertanya kepada anaknya, wahai anakku, wahai,
bagaimana dengan dosa-dosa? Ya. Karena Uwais ini cuma hanya mendoakan sang ibu saja. Tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Sampai ibunya pun heran. Tapi jawaban Uwais Al-Qarni ini, ya, dosaku terampuni dengan diampuninya dosa ibu. Maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Luar biasa. Ini yang diceritakan untuk sebagai pelajaran kita semua. Jadi sebegitu hebatnya usaha Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi jasa sang ibu tidak bisa ditebus. Jadi, jasa orang tua tidak bisa ditebus oleh apapun usaha seorang anak. Bahkan Allah melaknat orang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya, sebagai orang tua. Karena ada seorang anak yang miskin, tidak mengakui kepada orang tuanya. Justru dia menganggap orang tua ada kalapamannya, dijadikan sebagai orang tua kandung. Jadi nggak boleh. Allah melaknat orang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya. Begitu juga seorang bapak yang mengakui anak orang lain sebagai anak kandung. Allah melaknat orang yang memisahkan ibu dari anaknya. Memisahkan saudara dari saudaranya. Ini banyak terjadi dalam kasus adopsi. Anak yang diambil, tapi nama orang tuanya tidak dibawa. BIN-nya tidak dibawa. Anak adopsian ini menjadi anak kandung orang yang mengadopsinya. Jadi memakai nama orang tua yang mengadopsi. Padahal Allah melaknat orang seperti ini. Begitu pula Allah melaknat anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallah man intasaba ila ghairi abi." Allah melaknat orang yang menisbatkan kepada selain bapak kandungnya. Wala'anallah man farqa bainal walidati wa walidiha. Dan Allah melaknat orang yang memisahkan seorang anak dari ibu. Wa bainal akhi wa akhihi. Antara saudara dan saudaranya. Wala'anallah man la'anallah walidai. Dan Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tua. Seperti kisah juga ada seorang yang sahabat Rasulullah yang dijadikan tamsil, yang dijadikan contoh. Seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini sungguh rajin beribadah kepada Allah Rabbul Izzat Jalla Jalla. Baik melaksanakan ibadah-ibadah fardu maupun ibadah-ibadah. Baik itu sholat, puasa, dan Alqamah pun gemar sekali bersedekah. Tapi disayangkan durhaka kepada ibunya. Karena Alqamah setelah menikah kepada wanita cantik yang kaya raya, ibunya dilupakan. Jadi dia lebih
memilih mementingkan istrinya. Hingga akhir hayatnya, Alqamah tidak bisa menyebut kalimat La ilaha illallah. Ditutup oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Lidahnya dikelukkan, dibekukan oleh Allah. Sehingga dia tidak bisa menyebut kalimat tauhid sebagai miftahul jannah. La ilaha illallah. Para sahabat pun kaget. Kenapa Alqamah yang ahli ibadah tapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya apakah Alqamah memiliki orang tua. Dan ternyata Alqamah masih memiliki seorang ibu yang dia-diakan. Dan ibunya tidak ridho air susunya diminum oleh Alqamah. Lantaran dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Ibunya diterlantarkan yang sudah tua renta. Maka disinilah susah keluarnya ruh meninggalkan jasad karena melantarkan orang tua. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah hidup-hidup. Tapi setelah ibunya mengetahui, luar biasa kasih sayang seorang ibu, tidak rela anaknya dibakar. Maka ibunya mengatakan, aku ridho, aku ikhlas, susuku diminum oleh anakku Alqamah. Maka dengan ketika itu juga Alqamah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Berkah segala teman salam. Bisa ini semua aman Abu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.